Jam berapa ini sudah ya? Harusnya sudah mulai nih. Nggak datang. Kita mulai dulu aja. Ya. Aduh, udah berapa episode nih Mas? Mas Dilal nggak? Makanya itu. Kenapa dua mulu kita? Di mana? Kelihatan di mana ini sudah jam berapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, sudah ditunggu Kak. Lama banget ini. Sorry Mas. Habis ini Dan ada mana? freelance, ada job fotografer. Hah? Puasa gini masih ada? Post graduate, iya. Oh, gitu, lumayan kan? Gorta kecil. Buat tambah-tambah hari raya nih, Oke. cuan-cuan. Aduh, foto wisuda. Oh, tuh wisuda. Siapa Keren, main? keren. Ada lah. Sia. Langganan. Langganan. Keren. S2. Lumayan. Untuk tambah-tambah ya. Paling bisa ya Mas Paling ya. bisa nih. Di sinergi bicara, kerja tetap. Udah. Oh, iya. Eh, Double ada ya. sampingan juga dong. Dapat Oh, iya. double ini. Satu kali dayung, dua pulau terlampaui. Nice. Nah, itu kan keuntungannya ya. Keuntungannya, Mas, bener. kerja freelance. Tapi kan pasti juga ada tantangannya sih. Tadi lah. Banyak sih kalau tantangan nih, nyebutin satu-satu. Enak juga ya tapi ya, memang ya. Enak Freelance, banget. enak banget ya. Nah, kalau tantangannya ada apa aja sih Kak Dilal tuh freelance? Tantangannya pasti waktu ya, pasti kalau menurut aku juga waktunya harus dibagi seefisien mungkin gitu. Gimana caranya freelance ini nggak mengambil waktu kerja full time kita gitu. Itu sih yang paling Harus bisa bagi waktu. bener Mas Dimas, harus bisa bagi waktu, itu yang pertama. Itu yang kedua pasti energinya lebih terkuras lagi. Oh iya, dua kali. Dua Kita kali yang jadi. teman-teman tetap pekerja kantoran yang 9 to 5 selesai bisa istirahat. Istirahat. Ya. Tapi kalau ada freelance lanjut lagi. Iya. Tapi mereka kan juga bisa freelance juga ya. Oh iya. Bisa juga. Berarti tergantung ini juga kemampuan mereka ya. Potensinya Kemampuan terus. mereka. Potensinya seberapa gitu. Berarti tadi aman. Man, alhamdulillah lancar gitu. Oke, bagi jangan lupa traktiran. Nasi uduk depan. Boleh. Nanti langsung buka ya. Oke, siap. Gimana ini Mas Rio? Hari ini kita ngobrol-ngobrol seru tentang apa ini? Iya, dari kemarin kan udah kita berdua nih jaga kandang, Iya. jaga gawang aku sama Mas Dimas. Pembahasannya udah macam-macam tuh. Benar. Ya Mas, terus ada public speaker idola sama Kak Putri. Nah, sekarang mumpung Mas Dila datang habis freelance, ini foto wisuda kan. Benar. Boleh share-share deh sekarang freelance atau freelance. Pengalaman. Waduh. Share pengalamannya. Peluangnya, hasilnya tadi di-share ke temennya. Hasilnya di-share sama kita. Oh, bentar Mas Dimas bukannya juga freelance dulunya ya? Iya. Wah, boleh nih gantian ya? Boleh. Ya, Nah, teman-teman. kita share. Boleh. Ya. Untuk freelance ini mungkin pastinya yang pertama kita ngurus energi juga pastinya. Terkadang kita udah kerja full time gitu capek banget setiap hari dari pagi sampai sore gitu. Ternyata pulang-pulang itu atau paginya mungkin ada garapan yang harus diselesaikan lagi gitu. Oh, masih sampai post produksi juga Benar. full ya kalau Berat. Prakteknya di TKP, abis itu ngeditnya aku sebagai fotografer, editingnya juga One man show One salah man satunya. show. Tapi Benar. pemasukannya juga buat sendiri kalau one man show. Alhamdulillah gitu. Kalau masukan pasti buat sendiri ya. Tapi ketika pusing itu juga pusing sendiri tuh. Aduh, deadline gitu. Berarti nggak pakai tim ya kalau Mas Dilal ya biasa? Benar, freelance masih nggak pakai tim saya sendiri gitu. Tapi untuk gimana? Kalau cerita teman-teman mau tim maupun sendiri one man show tetap banyak tuh tantangannya Mas Dimas. Tetap, Sama, tetap. banyak. Makanya waktu itu sempat jadi tren tuh lagu tentang Oh iya? kreatif. Oh, freelance. aku inget dulu tuh. Oh, Nah, ingat ya? iya, iya, Nah, iya. itu banyak banget tuh yang dijelasin di situ, kita ngerasain juga sebagai Relate banget Itu liriknya itu tuh. jadi jingle yang menemani malam-malam kita, Jadi anthem. lembur-lembur kita. lembur ngedit, lembur revisi, itu jadi anthem banget Anthem tuh. banget tuh. Kalau nggak salah karyanya Kak Willy ya. Oh, Kak Willy. Boleh. Di flashback juga nih. Ku pekerja kreatif, freelance kerjaanku. Banyak orang mengira bahwa aku
Relate ya, relate. Relate banget asli. Relate banget. Oh. Aku kerja sampai drop, tangga merah, itu cuma hot. Harga ditawar tapi minta kayak sultan. Basa-basi minta harga teman. Revisi. Tapi tolong cairkan invoice-ku. Walau revisiku nggak kelar-kelar, walau invoice-ku telah dibayar, walau orang kira ku pengangguran, aku bahagia. Freelance bos. Aduh, freelance. Lihat kan tuh, di situ curhatan banget. Itu udah merangkum semua kayaknya Mas. Benar Freelance. banget. Revisi nggak kelar-kelar. Revisi. Terus apa lagi tadi? Invoice telat. Invoice telat. Padahal makan nggak boleh telat. Bayar kontrakan. Bayar masa kontrakan juga nggak boleh telat. Mata kayak panda udah Mata pasti. kayak panda. Apalagi tadi kan begadang Iya. udah. Sudah Ada pasti. kerja tetap, selesainya ada freelancean, nah malamnya ngedit. Malamnya Nah, iya. nggak tidur. Makanya, tapi di akhirnya tetap kan aku Nah itu yang paling penting tuh, karena hormon bahagia itu nggak ada yang gantiin. itu apalagi kalau freelancing itu kita ngerjain sesuatu yang sesuai Passion. kita, Passion. passion kita. Hobi benar. passion tuh. Dari semua tantangan itu kalau kita jabarin kayaknya butuh waktu 2 jam sampai 3 jam ya pasti pasti. Iya pasti. Tadi yang pasti. mengganggu telingaku sih ada satu tuh. Kita mengatasi yang namanya harga teman. Waduh, susah nih harga teman nih, Jujur, kita semua termasuk aku dan Mas Dimas kan juga pekerja kreatif sebelumnya, kita freelance juga. Nah, harga teman itu pasti mulai di saat kita mau take off sebagai seorang freelancer, kita mau mengumpulkan portofolio dan Awal-awal. sebagainya. Iya, Awal-awal. benar. Otomatis kita yang kita ketok pintunya teman kanan kiri. Mau pakai jasaku gak? Channel buka channel. Nah itu Relasi. tadi kan barusan ini di hire untuk fotografi. Itu teman bukan? Ada teman itu. Oh itu teman. Nah dari awalnya gimana tuh permintaannya? Tadi lah ambilin wisudaan gue dong foto, tapi cincai harganya ya. Nah itu gimana tuh? Gitu. Aduh harga temen tuh. Semoga temanku nggak ngeliat ya ini ya. Sadar diri dong. Untuk mengantisipasi harga teman ya mungkin masing-masing ya ini. Kalau aku sendiri untuk mengantisipasi harga itu kita harus banyak portofolio pastinya ya. Yang pertama itu juga, habis itu mengingatkan temen nih sebenarnya kalau temen tuh sadar bahwasanya kalau udah teman-teman tapi kalau kerjaan tuh profesional Beda, gitu, harus lingkupnya profesional. beda gitu, bukan teman lagi tapi ya udah kerjaan profesional gitu. Karena tuntutan mereka juga pastinya profesional ya. Bener. Kalau misal apalagi ketika tempatnya jauh kan, kita dibayar cuman berapa? 20 atau 30? Bensin aja berapa? Kamera berapa? Lensa? Alat software yang pro? Wah, itu kan banyak lagi tuh. Tuh, pernah juga Mas. Lal, biasa ya berapa? 2M. Apa tuh? Makasih Mas. Waduh. Itu astaga. Itu doang coba. Ya. Gitu sih. Jadi pinter-pinter bilang bahwasanya kalau udah kerja tuh lingkupnya profesional, bukan pertemanan lagi gitu. Tetap juga tapi tantangannya kadang kan terutama ya aku Mas Dimas sama Nadila kita bergeraknya di freelance bidang Oh iya, jasa. jasa. Jasa kayak kita nawarin jasa Bisa. fotografi. Aku pun pengalaman waktu itu jasa event. Organizer, Mas Oh, Dimas, oke. jasa Mas Dimas. editing bukan Mas ya? Editing, Dan- animasi. Animasi. Wow. Nah itu kan jasa. Nah ngukurnya gimana tuh Mas Dila? Ngukurnya? Kalau untuk dari aku hasil yang sendiri- kita ini ya berarti portofolio itu tadi. portofolio bener. Jadi kita juga jangan ngambil harga di atas rata-rata, juga jangan di bawah rata-rata gitu. Kita pasin aja sama harga kisarannya berapa gitu. Boleh sih kita ambil tinggi, tetapi sesuai juga sama skill kita juga, gear kita juga. Jangan kita ambil harga tinggi tapi skillnya cek-cek gitu kan. Kadang-kadang kita suka Cek-cek. untung-untung ya, Iya, untung-untungan. bener. Temen nih bisa menghargai kita berapa aja terutama ya. Tapi kita kalau kasih setengah hati hasilnya nggak begitu bagus, Nah. nggak repeat order ya. Nah itu Iya, akhirnya gitu. ya, pindah deh gitu. akhirnya. Nah kalau Mas Dimas nih Mas, waktu pengalaman pertama kali terima job freelance atau editing animasi Editing ya. ya. Waktu Kalau- keluar harga temen tuh gimana tuh Mas? Harga temen, Hmm. aku langsung bonceng dia, Oh, buang ke laut. Enggak. Jadi kalau dari Psikotes aku sih, banget Mas Dimas orangnya psikotes. kalau aku sih harus ada ya bottom harga atau harga paling dasar dari kita ya. Ya. Dan itu diukur dari kayak
contoh kalau aku kan editor ya, pakai Editor, bener. PC ya, pakai PC atau laptop. Alat Nah itu penyusutannya harus tahu paling enggak kita. Ini kalau rusak, aku harus beli harganya sampai contohnya mungkin 20, 30 gitu. Nah itu kita harus punya bayangan. rincian detail ya Mas berarti. Iya. Dihitung semua. Mungkin nggak maksudnya dalam aku dalam 1 tahun atau 2 tahun harus ganti PC atau harus ganti laptop karena secara performa akan berkurang kan. Nah Iya, itu benar. paling tidak kita punya harga. Jadi itu kita masukkan dalam rate card kita. Kalau aku sih gitu. Kalaupun kita harus bolak-balik, harus telepon, harus memastikan. Nah itu waktu kita yang terbuang tuh Terhitung juga. terhitung jadi juga. kan. Nah, Cost ya, Mas. ini pengerjaannya 1 minggu sama 1 bulan itu akan berbeda harganya, karena itu akan menyita waktu kita yang berharga. Ternyata dari penjelasan Mas Dimas kelihatan banget kan, sebagai seorang freelancer salah satu tantangannya juga adalah kita kerjain semuanya sendiri. Iya. Tadi itu masalah penyusutan kan biasa dikerjain tim akuntansi. Iya, bener. Masalah berhubungan dengan klien biasanya di AE Iya. kan eksekutif ini kita semua. Tapi kalau namanya cinta tetap aja kita jalanin ya Mas ya. Tetap Nah, cinta cuan. Itu bener. Nah, tadi kan udah harga temen tuh udah bisa kita amanin lah, kita kasih penjelasan sebaik mungkin bahwa semuanya itu memang ada unsur-unsur cost yang nanti menghasilkan apa yang mereka mau ya, hasilnya ya, hasil pelayanan jasa kita yang mereka mau yang sesuai sama kualitas yang mereka inginkan, sesuai harga berbanding sama dengan kualitas. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau sistem bayarnya nih gitu, Mas Kadila, kalau ke temen gimana tuh cara supaya kita nggak dibelakangin bayarnya terus kita nagihnya kan nggak enak. Atau bayar di muka. Bayar di muka mungkin. Ditempel. Nah itu gimana tuh cara ngakalnya? Nih harga udah cocok nih. Nah untuk ya kalau kita sebagai perusahaan bisnis to bisnis kontrak kan. Kontrak, benar. Nah kalau person to person gimana? Kalau person to bisnis ada tadi tuh invoice Invoice, ya benar. cair-cair kan. Invoice-nya telat. Nah kalau ini kita person to person gimana Kadila? Harus DP sih Mas. Harus melakukan down payment dulu. Kenapa harus ada DP dulu tuh? Biar kalau misalnya di jasa aku kan wisuda kan ya, jadi kita booking dulu tuh misal seminggu sebelumnya gitu, mereka nulis biodatanya, kampus mana, waktunya dan sebagainya itu. Untuk booking di tanggal itu harus melakukan down payment misal 50.000 atau 30% atau 50% dari harga fullnya gitu untuk di booking di tanggal itu. Jadi mereka juga ngamanin tanggal mereka, aku juga ngamanin tanggalku, sama-sama enak tuh. Kalau nggak jadi berarti hangus. Ya? Hangus kalau nggak jadi, untuk down paymentnya hangus gitu. Nah untuk pelunasan? Pelunasannya bisa di H-1 gitu, biasanya H-1 sih. Atau H-2 atau ketika down payment itu mereka mau pelunasan, itu no problem kita gitu. terima. Kita terima gitu, terbuka. Oh, berarti kalau sudah H-1 itu udah lunas, pas hari hanya kerja juga enak. Nah, gitu. Aku Sudah kerja ada. sesuai hati, Ya, mereka juga hati. enak gitu loh. Mereka udah lunas. Gitu cara menanganinya. Hati terisi, kantong juga terisi. Nah, gitu full deh sama-sama. Perut juga. Perut harus terisi. habis ini terisi. Habis ini. Gitu. Iya ya. Apa Kariska? Ada pertanyaan apa? Belum Tambahannya? ada dari teman-teman. Bukan dari Kariska? Oh dari Ada Kariska. pertanyaan? Nah, itu dia tuh. Nah, itu dia. Jatuh kayaknya pertanyaannya. Kita tunggu dulu ya, Kak ya. Tapi Mas Rio kan Ya. pasti punya pengalaman juga nih Betul. soal freelance. Belum cerita ini. Cerita nih, gantian. Oh, dari Mas Dimas boleh. Tadi Boleh, Kadila boleh. udah Yang dulunya udah pernah jadi freelance. menceritakan tentang pengalaman fotografinya ya, fotografer. Nah kalau aku bergeraknya di bidang event planner, Oh, event oke. consultant. Wow. Jadi memang secara garis besarnya biasanya tim, cuma saat konsultasi karena itu dengan namaku, jadi aku yang ngurus segala konsep. Jadi tim tuh nantinya pas eksekusi hari H aja. Eksekusi hari H, Oh, Nah, itu menyenangkan sekali. Biasanya kan kalau event planner nggak orang per orang juga. Iya, Biasanya orang ke bisnis gitu, ke agensi atau ke Oke. perusahaan. Nah itu kalau ke perusahaan kontrak, otomatis kita iya. buat MOU, MOU. buat saling enak, tanda tangan. Jadi batasan-batasannya Jelas ya. yang Sudah bernama jelas ini ya. pihak pertama. Nah, pihak kedua. Berhubungan dengan Ya. pihak kedua. Nah itu Pihak seperti terduga. Oh, bukan ya. dan DP itu benar banget sih, DP itu megang Benar, banget. DP, Kenapa? benar. Supaya teman klien kita bisa bertanggung jawab tanggal tersebut
karena sudah meng-hire kita, mereka bisa komit dengan tanggalnya, kita pun bisa ada tanggung jawab Bisa juga. jalan ya, bisa jalan juga. Nah, Bisa ngomongin gitu. tanggal juga, bener. Jadi memang Benar, tantangannya kalau event biasanya kalau kayak wedding atau event yang ini itu di weekend sih, jadi Weekend. masih di luar jam Oh, kerja, oke. nggak perlu double habis kerja 9 to 5 Langsung, di SB waduh, terus abangnya capek. ya, di weekend masih aman gitu. Kalau Mas Dimas Mas nih, Dimas Mas Dimas gimana lebih sih? lentur lagi Lentur jam lagi, kerjanya. lebih lama nih. Lebih lama karena editing dan animasi. Jadi kan bisa malam jadi pagi Benar. jadi malam, Iya. tuh. Nggak kenal tuh. Weekend jadi Siap hari berubah. kerja. Weekend jadi weekend. Nah. Iya, gimana tuh Mas Dimas pengalamannya? Pengalamannya pasti ini ya, apa ya, kalau teman-teman animator itu kalau semuanya dikerjakan sendiri itu sangat berat memang. Karena kalau aku ngerasa sendiri, animator tuh kan mulai dari kita ngonsep ya, brainstorming sama klien, sampai kita buat karakternya, terus kita ngeksekusi juga bagaimana karakter itu masuk ke dalam skrip. Setelah itu kita ngedit juga ya, editing. Dan setelah editing juga pasti ada voice over juga kan masuk juga, dan itu harus cocok. Habis itu belum menunggu revisi dan menunggu cair. Oh, Yang paling bikin deg-degan yang mana tuh? Menunggu cairnya kak, itu kak. Aduh. Aduh kak, iya. Ya itu yang kalau animasi itu yang bikin panjang banget ya, prosesnya panjang banget. brainstorming, Itu bisa editing. makan waktu 1 bulan. Untuk berapa durasi hasilnya, Mas? Durasinya mungkin 15 menit sampai 30 nggak menit? sampai Nggak 4 menit. Wow. Aku 1 bulan biasanya. Kesulitannya ya. Karena Iya. tergantung tingkat Oh kesulitannya. iya, aku juga pernah dengar Pixar tuh waktu ngedit Toy Story juga untuk Itu tahunan scene- malah iya, itu kalau scene itu. yang Heeh. 10 detik. Iya, karena rendernya juga nggak main-main kan dia kan. Gede juga Mas ya. Spek komputernya spek Kalau apa tuh, Mas? nah itu spek dewanya dewa itu. Dewanya Ahlinya dewa. ahli. Ahlinya ahli. Gitu sih. Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan. Selain jadi freelancer kan bukan selain memiliki skill, tapi juga harus memiliki kemampuan-kemampuan lain dong, kayak misalnya mungkin cara komunikasi, servis. Oh iya. Nah, itu kira-kira dari kakak-kakak, dari mas-mas semua gimana kiat-kiatnya? Oh, wow. Wow, Pertanyaan dari nggak penting Kariska. sih. Nggak cuma Utamanya setuju kan doang. ngandelin skill ya, freelance pekerja Nah, kreatif ya. aku Terutama yang memang punya sisi kreatif. mau lanjut dulu. Ya. Boleh Mas. Memang ya servis itu sangat memegang peranan. Jadi mungkin kita banyak ya pesaing, maksudnya sesama freelancer, animator, sama freelancer fotografer banyak. Tapi ketika servis kita kayak lebih cepet ngerespon, terus cara ngomong kita itu selalu memfasilitasi Enak gitu ya. mereka, itu akan sangat mempengaruhi. Jadi kita plus gitu ya Mas. kan mereka kan kadang-kadang kan ada deadline dari mereka kan. Nah itu kan biasanya mereka akan tinggi ya istilahnya intensitas Betul, ngomongnya iya. juga karena agak tinggi. Tapi selama kita bisa slow, calming, Tetap ada zen. iya. Yang penting cuan. Mikirnya cair dulu. Maka kita akan bisa mengontrol itu. Maka klien akan enak ya kayaknya komunikasi sama ini ya, sama Si klien, sama partner atau vendor yang ini. Nah gitu. Mungkin teman-teman lain ada ini. Iya, sharing tadi juga. teman bicara Kak Rizka tuh menyampaikan bahwa selain skill, terus Mas Dimas nambahin kan service. Service, Utamanya. Cara kita memperlakukan klien bahwa itu sebagai mitra, bukan lu butuh gue butuh duit lo, bukan begitu. Nah itu yang membuat kita punya added value dibanding teman-teman lain, Benar, pekerja kreatif lain gitu. Kita ngayomi, kita menampung apa yang mereka inginkan sambil kita kasih ini ya saran, rekomendasi solusi terbaik. Iya. dan lain sebagainya. Nah kalau teman-teman yang pekerja kreatif juga nih atau yang double sambil kerja Mungkin freelance, Silakan. corporate, dancer, Komen-komen. freelance. Boleh ceritakan juga boleh ya. Kak Rizkyani Putri, Kak Rara, Kak Seid, SHEEID. Terima kasih sudah bergabung dan Terima kasih sudah bergabung. teman-teman semuanya. lainnya yang belum aku sebutkan karena banyak banget yang ikut hari ini live-nya. Nah, kalau punya pengalaman di bidang
entah itu sebagai pekerja kreatifnya atau berhubungan menggunakan jasa dari pekerja kreatif, boleh sharing. Kalaupun teman-teman yang pemula itu bisa upgrade sebenarnya. Untuk Kayak aku dulu harus untuk jadi animator ya, aku akan mengikuti beberapa kelas kalau dulu itu. Oh berarti nggak hanya otodidak ya Mas? Enggak. Aku waktu dulu itu ikut kelas, jadi aku menguati manual drawingku. ya Oh iya. Nah itu makanya aku karena bayanganku animator tuh kekuatannya harus di manual drawingnya juga, bayangan gitu. sepakat Mas. Berarti selain skillnya itu udah muncul secara otodidak ya, terutama kita kan cowok-cowok nih nongkrong ngobrol-ngobrol sama teman-teman, gue bisa ini, gue bisa fotografi, saling belajar iya. Tapi untuk menumbuhkan tadi tuh added value kita juga harus nambah lagi, upgrade Berarti diri. sekaligus personal branding dong. Iya, upgrade diri dalam hal itu. Contoh, aku sebagai event organizer harus upgrade di masalah service excellence. Terus teman-teman mungkin branding. yang freelance-nya MC, public Nah. speaker atau model, Kebetulan. udah pasti Kebetulan. upgrade di bidang komunikasi, public speaking, Benar, atau teman-teman model, upgrade personal branding kan, Ya. manner, membawakan diri, dandanan, personal grooming tuh. Nah, itu tuh harus banget diperkuat untuk bisa upgrade diri yang nantinya berhubungan dengan berapa kita bisa diberikan bayaran sama teman-teman yang meng-hire kita. Semakin Iya. tinggi pelayannya semakin tinggi value-nya tuh. Nah, itu dia tuh. Kelas itu bisa dicari sekarang nggak susah ya Mas ya? Nggak susah. Kalau Nggak dulu susah. offline harus bisa ikut kemana gitu, kelas itu dilangsungkan. Sekarang bisa online. Oh online Daring. daring. Tetap dapat Gimana ilmunya. aja ya berarti ya. Biasanya lewat Zoom ya kan. Nah, Sinergi Bicara tuh sering banget bikin kayak gitu. Apalagi di bulan Maret ini Ada bootcamp. Iya. Kalau salah Iya. bootcamp ya, bootcamp. Boleh Wujudnya dijelaskan? adalah bootcamp. Kita konsep bootcamp, jadi banyak pilihan kelas yang teman-teman bisa akses. Terutama teman-teman yang memang tertarik di dunia public speaking, teman-teman yang pengen memperbaiki personal brandingnya, boleh. teman-teman corporate yang Penting bilang, banget aku tuh ya. mau naik jabatan, aku butuh untuk memperbaiki citraku, personaku. Nggak cuma naik jabatan tuh, freelance photographer juga butuh tuh. Betul. Komunikasi dengan klien. Wah. Nah, itu itu dia, kita boleh ada tuh ikut aku. bootcamp. Apalagi betul. Nah, itu sebagai benar. MC. Boleh jelasin kapan itu? Nggak Pak? usah ikut Kak, kan panitia. Nah, kita tuh Sinergi Bicara ada bootcamp yang akan nanti dibawakan sebagai fasilitatornya ada Aka Rizkyani Putri. Wow. Iya, di Sama bulan ini. Kak Puri. Kak Putri Kak dan Puri. Kak Puri. Kak Jadi Putri, dalam Kak Puri. serangkaian bootcamp itu teman-teman bisa pilih. Bagusnya sih bundling semua kelas. Karena Oh, apa? iya. Whole Bagus package-nya Mas banget. Dimas Iya. dan Sekalian ya. Berarti utuh ya, outputnya utuh. Jadi saat sudah mengikuti bootcamp itu, keluarnya sudah bisa whole package Sudah siap. jualan sebagai seorang pekerja kreatif yang punya added value itu Added tadi. value daripada yang Siap-siap, lain. gas. Gas. Atau sebaliknya justru kakak-kakak, mama-mama, mami atau papi yang punya adik, Nah, boleh. Oh, iya. maupun punya anak-anak yang memang Share. kayaknya adik Cocok. atau anakku punya ketertarikan di bidang Nah, public itu. speaking Heeh. atau membuat konten gitu. Nah, Nah, itu bisa juga ikut kelas sama Kak Eca Bisa. nanti di public speaking for kids. For kids. For kids. Nah, itu juga Lewat. ada dan akan dihelat oleh Sinergi Bicara. Sinergi Bicara. Yeay. Silakan. Jadi bisa ceki-ceki komen ke TikTok kita kalau penasaran sama kelas-kelasnya gitu. Wow, lengkap sekali bahas tema tentang freelance dan tantangan hari ini karena pas banget. Iya. Tadi lo habis nugas, Aku punya kan? ini singkatan buat freelance nih. Apa tuh? Istilah Freeport namanya. Ada Freeport? panjangannya. Tambang. Kadang free, kadang report. Pengacara, Masa tuh? pengangguran banyak acara. Nah, itu bener Tapi juga. udah nggak relevan ya kalau pengacara karena kan kita memang nggak nganggur kan. udah Tapi lama banyak nih. acaranya memang. Acaranya banyak, cuma Tapi udah nggak nganggur. Gitu. Nah, tadi udah selengkap itu penjelasan dari Kak Dila dan Mas Dimas. Sekarang aku pengen tahu nih agak korek-korek yang sifatnya personal dikit. Kalau itu freelance kita udah aman banget, harga teman sudah checklist, kita bisa akalin. Terus pembayaran, kontrak pembayaran, Oke. kalau sama teman atau Teman person to bisa. person. Ada down payment sama pelunasan Invoice Hamin bisa. 1, invoicing juga bisa, checklist. Nah, terus saat kita sudah nerima fee itu, freelance itu kan nggak tiap hari Mas Dimas. Ya. Nggak ada lah. Kita nggak dapat Rame. fee-nya atau
keuntungannya tiap hari, enggak kayak kerja tetap yang tanggal 25. Sekarang tanggal berapa? Masih berapa hari lagi ya? Jauh, Kak. Kalau freelance kan ya udah. Ya Kalau udah. memang lagi banyak. Nah, biasanya penggunaannya tuh buat apa sih? Kita udah dapet nih amplopnya lah, Oh, istilahnya fee-nya. oke. Kalau biaya bulanan, kebutuhan pribadi kita biasanya kan kalau gaji tetap udah bisa kita plot-plotting. Bener. Nah, kalau hasil atau fee dari freelance itu biasanya buat apa sih? Apa iya buat nutupin kebutuhan kita bulanan Ini juga? menarik. Atau Aku juga sedang ada belajar nih. kita alihkan untuk pos tertentu, untuk spending apalah gitu. Saat Apa tuh, Kak Dila? Iya, kalau aku sendiri kan emang freelance tuh kan kadang rame, kadang sepi ya. Iya. Contohnya di bulan Ramadan ini kan lebih banyak yang Ibadah. ibadah dan sebagainya gitu. Untuk fotografer kan agak sepi gitu. Jadi untuk freelance tuh kadang uangnya aku sisipin buat nabung yang paling utama. Karena kan kalau yang full timer kan itu udah diplot tuh. Misal buat makan segini, bensin, Betul. buat dan sebagainya gitu. Tapi kalau freelance nih khususnya buat nabung yang pertama, habis itu buat nambah gear pasti upgrade. Karena kalau skillnya bertahun-tahun kan pasti upgrade juga. Tapi gearnya kan juga harus ngikutin tuh. Skill udah tinggi tapi laptopnya lemot, aduh. Premium aduh gitu kan. Harus di-upgrade juga. Habis itu pastinya ini nih paling penting self reward nih, Genji oh self reward nih Mas. Nah, itu kalau kayak gitu pasti Work life balance. Mas Dimas juga sama Mas kayak gitu. Mas Dimas gimana ya Mas? Apalagi kan kita butuh ini nih advice dari yang sudah berkeluarga, sudah pekerjaan tetap ada pemasukan dari freelance juga, biasanya untuk apa spendingnya Mas? Dimas nih. Kalau aku, Sepatu kah sepatu? Wah, ini. Halo, Aku Mas nggak Kenny sih. Putri. aku nggak pernah ngambil sih semuanya. Kalau nggak pernah tak ambil malah. Soalnya yang ngambil kan istriku. Fun fact. Ini Fun fact. buat kita yang belum nikah. Kalau sudah berkeluarga, tetap sih karena freelance itu kan apa ya, senjata kita ya untuk mencangkul misalnya di freelance itu ya. Iya. Maka yang harus dipikirkan pertama yaitu ini apa, peralatan kita, gearnya, Alat tempur ya. alat tempurnya. Kalau dari aku Upgrade gear. ya mungkin dari PC atau kita berlangganan beberapa platform aplikasi premium bro, Apalagi tiap harus tahun premium. update terus ya Mas. Iya bener, dan harganya naik. Nah, By itu. dollar. Iya, dolar. juga upgrade. Nah, biar outputnya upgrade. Nah, baru setelah itu diambil sama istri. Habis kita. Habis uang. Yang penting kan bahagia semua. Bahagia. Bahagia itu hormon bahagia tuh nggak ada yang bisa gantiin. Ya, jadi Kalau satu dikasih hal duit, yang nggak bisa kita serius. nafikan adalah kita mengupgrade diri, upgrade Iya. skill, upgrade perlengkapan, Nah. pendapatannya juga pasti upgrade. Upgrade. Itu sih udah ini normalinya Iya, seperti bener, Kak. itu. Gitu. Ada yang nggak bertanya Kak di situ? Ada yang udah bertanya? Ada yang mau yang nggak bertanya? Silakan. Apalagi teman-teman yang maju mundur untuk freelance. Nah, ini pasti banyak teman-teman yang dapat set job nih. Baik, kalau teman-teman MC ya, aku lihat kan itu kan freelance yang menguntungkan sebenarnya. Maksudnya banyak banget kan event-event yang Betul. meskipun Hampir kalaupun semua bekerja ya teman-teman, kalau di teman-teman KTB itu kan ceritanya kan banyak yang bekerja. Ya. Terus banyak juga yang ngambil freelance, bahkan teman-teman yang ASN mereka mengasah skillnya itu di event-event lokal di kantor mereka. Terus benar. terus waktu weekend, nah baru itu mereka Diaplikasikan. keluar untuk ngambil cuan istilahnya, mencari cuan di luar Mengaplikasikan kantor. hasil komunikasi mereka Iya, ya, gitu ya. ambil MC wedding atau MC Event. Kalau event-event ini lain ya. upgrade income ya. Iya. Upgrade income. Apalagi kalau di perusahaan kita sendiri kita ditunjuk jadi MC, terutama acara internal, biasanya itu jadi spotlight tersendiri buat Iya, kita di jangan nolak, hadapan Kak. atasan. Jangan Iya, nolak. Itu jadi peluang pertama ya. Peluang pertama. Pertama kita jadi freelancer
ya. Iya, benar. Kadang paling penting tuh channel sih, relasi bener. Iya, networking. Relasi networking. Karena tadi kita mention perihal skills, skill itu bisa kita dapatkan dari ikut kelas, belajar dari internet dan sebagainya, atau ke teman-teman yang memang sudah ahlinya, expert. Nah, masalah service excellent cuma bisa kita temukan saat kita berpraktek. Nah, itu tadi penting itu. teman-teman MC kalau ditembak, ayo jadi MC ini dulu, misalnya awalnya cuma yo ngisi internal kok dibayar gitu. Nggak usah, Sebenarnya Pak. Ikhlasan. enggak, saya nggak apa-apa gitu. Loyalitas. Tapi memang spotlight itu sih, spotlight itu yang kita butuhkan saat kita sudah kena spotlight itu. Iya. Wah sudah, kita Iya. jualannya enak. Lebih enak, lebih mudah. Kadila udah menggendong siapa tuh? Kadila di lehernya sudah ada ternyata kukang, ada Mas si Dimas. kukang nih. Yang Si artinya kukang. Makanya nggak berat sebelah nih. sudah 30 menit kita bersama membahas freelance, peluang dan tantangan. Seru banget karena memang kita selaku pelakunya ya. Jadi point of view-nya adalah point of view pertama gitu. Jadi kita bisa sharing banyak buat teman-teman. Benar, Oke benar Kak Dilal, peluang dan tantangan freelance ke depannya untuk Kak Dilal. Untuk peluangnya mungkin karena freelance ini kan sifatnya bebas ya, benar-benar free, ya itu tadi. Mungkin untuk peluangnya pasti setiap momen atau setiap kedepannya tuh pasti ada kesamaan itu tadi ya, istilahnya kayak peluang-peluang yang lebih banyak lagi untuk freelance itu tersendiri. Itu sih. Tantangannya berarti memperbesar pasar ya. Benar. Nggak cuma kampus-kampus Melebar Surabaya. mulai ke Malang. Oke. Pernah juga ke Jogja dan semoga seluruh Indonesia. Amin. Untuk besar vendor juga nih. Amin. Freelance, pekerja kreatif, peluang dan tantangan untuk Masku. Peluangnya sih semakin terbuka lebar. Jadi platform gratis sudah banyak, TikTok semuanya bisa diakses secara gratis. AI. Tinggal kita, AI juga. Tinggal kita mau berkarya, mau nunjukin karyanya. Tantangannya cuma males aja mungkin ya, atau bosen ya. Itu aja sih. Oh, wah, aku dapat insight banget nih, bener. Tantangan seorang freelancer atau pekerja kreatif itu antara malas atau bosan. Jadi di antara peluang-peluang yang sebejibun banyaknya, dua tantangan itu kalau bisa kita antisipasi, kita bisa kelola, kita akan bisa menghasilkan cuan. Apalagi untuk beli baju lebaran atau ngamprokin ponakan-ponakan nanti. Ini baju Jadi lebaran semangat nih. terus teman-teman yang mungkin pekerja kreatif atau freelance full time, atau yang mau coba-coba atau yang part timer, semoga berkah puasa juga berdampak pada Amin. berkah berlimpahnya Amin. rezeki kita Amin. semua. Terima kasih teman bicara. Terima kasih. Sudah ikut menghadiri sebelum berbuka episode 6. Sampai ketemu di episode besok berikutnya. See you. See you. Dadah. Terima kasih semuanya.